my family. Namaku Winda. Aku masih duduk di bangku kuliah saat pertama kali mengenal Reno. Ia adalah kakak tingkat di kampus. Tidak terlalu pintar, tapi punya pesona yang membuat banyak perempuan tertarik. Aku salah satunya. Reno sering datang ke kantin, kampus, duduk bersama teman-temannya, tertawa keras, dan sesekali melirik ke arahku. Awalnya aku hanya menunduk setiap kali kami berpapasan. Tapi lama-lama, ia mulai menyapa. Dari sapaan ringan, obrolan berkembang, jadi lebih pribadi. Reno mulai menjemputku seusai kuliah, mengajakku makan, lalu mengantar pulang. Aku tahu orang tuaku mungkin tak akan setuju aku dekat dengan pria yang belum selesai kuliah dan belum punya pekerjaan tetap. Tapi perhatian Reno membuatku merasa istimewa. Ia sering berkata, "Aku serius sama kamu. Aku enggak main-main." Kata-kata itu menenangkanku. Aku pun percaya. Hubungan kami berjalan cepat. Belum genap 6 bulan, aku mulai sering diajak ke rumah kontrakannya. Awalnya hanya mampir sebentar, tapi lama-lama aku terbiasa tinggal lebih lama di sana. Reno selalu bisa membuatku merasa nyaman. Ia tahu cara bicara yang lembut, tahu kapan memeluk saat aku lelah, dan tahu bagaimana membuatku yakin bahwa ia akan menjadi suami yang baik hingga suatu malam semuanya berubah. Aku tidak mau menyalahkan siapa-siapa, karena saat itu aku juga memilih untuk tinggal. Aku percaya padanya, dan aku percaya kami akan menikah. Tapi ternyata, satu kesalahan bisa mengubah seluruh jalan hidup. Aku hamil. Saat pertama kali tahu, tanganku gemetar. Aku bolak-balik membaca hasil tes pack dengan harapan mungkin saja salah. Tapi setelah 2 kali periksa ke dokter, kenyataan tak bisa ditolak. Aku duduk diam di kamar kos, menunggu keberanian untuk mengabari Reno. Ketika aku akhirnya memberitahunya, Reno terdiam lama. Matanya menatap kosong, bibirnya mengatup. Aku tahu ia kaget, sama sepertiku. Tapi aku berharap ia memelukku dan bilang, semuanya akan baik-baik saja. Yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Serius kamu hamil?" Aku mengangguk pelan. Beberapa hari setelah itu, Reno membawa aku ke rumah orang tuaku. Ia bicara dengan suara tegang, meminta maaf, dan bilang akan bertanggung. Jawab. Wajah orang tuaku merah padam. Ayah hanya menunduk. Ibu menatapku dengan kecewa, tapi tak berkata apa-apa. Aku tahu mereka marah. Aku tahu aku sudah membuat mereka malu. Tapi dalam hati aku berpikir, setidaknya Reno mau menikahiku. Setidaknya aku tidak akan sendirian. Pernikahan kami dilangsungkan dengan sederhana. Hanya keluarga dekat yang hadir. Tidak ada pesta. Tidak ada baju pengantin putih seperti impianku dulu. Aku mengenakan gamis polos, dan Reno hanya pakai kemeja putih yang sedikit kusut. Aku tersenyum di depan tamu, walau hatiku tak sepenuhnya tenang. Ini bukan pernikahan yang aku bayangkan, tapi ini jalan yang harus aku tempuh. Setelah resmi menjadi istri, aku pindah ke kontrakan Reno, sebuah rumah kecil di pinggir kota. Hanya ada 1 kamar, dapur sempit, dan ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan. Aku mencoba menyesuaikan diri. Kupel lantai setiap pagi, masak dengan peralatan seadanya, dan belajar jadi istri yang baik. Awalnya Reno terlihat berusaha juga. Ia mulai bekerja serabutan, kadang menjadi sopir online, kadang membantu di toko temannya. Tapi sikapnya cepat berubah. Ia sering pulang larut malam, dengan wajah lelah dan bau rokok. Saat kutanya, ia menjawab dengan ketus. Namanya juga kerja. Mau kamu aku nganggur aja. Aku hanya diam. Hari demi hari, aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Reno tak lagi bicara lembut. Ia jarang menyentuhku. Ia lebih sering bermain ponsel daripada mendengarkan ceritaku. Tapi aku menahan semuanya. Dalam pikiranku, mungkin ini hanya fase awal. Mungkin ia lelah. Mungkin semua ini akan berubah saat anak kami lahir. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya. Apakah aku salah telah mempercayainya? Apakah aku terlalu cepat mengambil keputusan? Dan untuk pertama kalinya, aku menatap cermin kamar dengan wajah kosong dan berkata dalam hati, aku belum siap, tapi aku sudah berada di sini. Sekarang aku harus kuat. Setelah menikah, aku pindah secara penuh ke kontrakan Reno. Rumah itu kecil, hanya cukup untuk 2 orang. Dindingnya tipis,
Suara dari luar dan dari rumah tetangga mudah terdengar. Tapi aku mencoba merasa nyaman. Aku berpikir, yang penting kami bisa hidup bersama, membangun rumah tangga dari nol. Aku mulai menjalani hari-hari sebagai istri. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyapu lantai, mencuci pakaian, lalu memasak makan siang. Karena kandunganku masih muda, aku sering merasa mual dan lemas. Tapi aku tidak mengeluh. Aku hanya ingin semuanya berjalan baik. Reno tidak banyak bicara. Ia bangun pagi, mandi sebentar, lalu pergi. Katanya dia akan mencari pekerjaan tetap, supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Awalnya aku percaya. Tapi hari demi hari, Reno pulang malam tanpa kabar, bahkan tak jarang lewat tengah malam. Saat kutanya ia dari mana, jawabannya selalu pendek. Nongkrong sama teman. Aku tak ingin memulai pertengkaran. Maka aku diam. Suatu malam, perutku mulas dan aku muntah cukup parah. Aku menunggu Reno pulang untuk menemaniku ke dokter, tapi sampai pukul 1 pagi dia belum datang. Aku menghubunginya, tapi ponselnya tidak aktif. Aku akhirnya pergi sendiri ke klinik dengan naik ojek. Dokter bilang kondisiku harus dijaga. Kandungan rawan karena kelelahan dan tekanan mental. Ia menyarankan banyak istirahat dan tidak stres. Aku mengangguk, meski rasanya sulit menjalani semua itu sendiri. Keesokan harinya, saat Reno pulang, aku memberitahunya soal kondisiku. Ia hanya mengangguk tanpa menatapku. Tidak ada tanya, tidak ada perhatian. Aku cuma butuh kamu lebih peduli. Aku nggak minta yang susah, ucapku pelan. Reno mendesah, lalu berjalan ke kamar. Pintu ditutup agak keras. Aku tahu itu tandanya dia tidak ingin diganggu. Seminggu kemudian, aku diminta datang ke rumah orang tuaku. Ibu ingin memastikan aku baik-baik saja. Mereka tahu aku sedang hamil, tapi mereka tidak tahu bahwa aku menjalaninya hampir sendiri. Aku berusaha menutupi semuanya. Aku tidak ingin membuat mereka kecewa lagi. Saat sampai di rumah, ibu menyambutku dengan pelukan. Ayah hanya menatap dari kejauhan, mungkin masih kecewa. Aku duduk di ruang tamu, mencoba tersenyum. "Winda, kamu sehat? Bagaimana Reno?" tanya ibu sambil mengelus tanganku. "Alhamdulillah, Bu. Reno baik. Kami baik-baik saja," jawabku sambil memaksa tersenyum. Aku berbohong. Tapi aku merasa harus melindungi keputusan yang sudah kuambil. Aku tidak ingin mereka tahu aku mulai menyesali semuanya. Setelah makan siang, aku pamit pulang. Ibu memberiku bungkusan berisi lauk dan buah-buahan. Aku mengucapkan terima kasih dan memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku hampir menangis. Tapi, ku tahan. Di perjalanan pulang, aku merasa kosong. Rasanya seperti aku menjalani semuanya sendirian. Reno memang hadir secara fisik, tapi tidak secara emosional. Ia seperti orang asing yang tinggal bersamaku, tapi tidak benar-benar bersamaku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Reno tetap sering menghilang. Aku mengurus rumah dan kandunganku sendiri. Setiap kali aku bicara tentang kehamilan, Reno hanya mengangguk atau menjawab singkat. Ia tidak pernah mengajak bicara tentang nama anak, rencana melahirkan, atau hal-hal kecil yang seharusnya menyenangkan bagi orang tua baru. Suatu malam, aku memintanya menemani ke bidan karena perutku terasa nyeri. Ia mengangkat bahu dan berkata, "Aku capek, besok aja." Aku menunduk, lalu pergi sendiri naik ojek lagi. Bidan bilang, "Tidak boleh terlalu banyak pikiran. Kandunganku harus dijaga karena janin sedikit lemah." Ia menyarankan lebih banyak beristirahat dan ditemani orang terdekat. Ayahnya harus terlibat, ya. "Ini bukan cuma tugas ibu," kata bidan itu sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. Saat pulang ke rumah, Reno sudah tertidur di sofa, televisi masih menyala. Aku memandangnya lama, lalu mematikan televisi dan mengambil selimut. Aku menutupi tubuhnya, pelan-pelan. Aku tidak tahu kenapa masih melakukan itu. Mungkin karena aku masih berharap. Keesokan harinya, aku mencoba bicara baik-baik. "Reno, aku minta waktu sebentar. Aku cuma mau ngobrol." "Apa lagi sih, Win?" "Aku banyak pikiran," sahutnya. Tanpa menoleh, "Aku cuma mau kita sama-sama siap jadi orang tua. Aku takut sendiri. Aku nggak kuat kalau kamu terus begini." Reno bangkit dari duduknya. Ia menatapku tajam. "Kamu tuh terlalu banyak maunya. Nikah baru sebentar udah nuntut macam-macam. Hidup tuh nggak semudah yang kamu pikir." Aku terdiam.
Nafasku terasa berat. Tidak ada teriakan keras, tapi kata-katanya menusuk. Aku melangkah ke kamar, menutup pintu, lalu menangis pelan di sudut kasur. Malam itu, aku tidur sambil memegang perutku. Aku tahu bayi ini tidak salah. Aku tahu semua ini salahku juga, karena terlalu percaya dan tergesa. Tapi sekarang bukan saatnya menyesal. Aku harus kuat, minimal untuk anak ini. Aku menatap langit-langit kamar, lalu berbisik, "Ya Allah, aku belum tahu harus bagaimana. Tapi tolong beri aku jalan." 3 bulan setelah menikah, keadaanku tidak membaik. Perutku mulai membesar, tapi perhatian dari Reno tidak bertambah. Ia tetap pulang larut malam, tetap irit bicara, dan tetap bersikap seolah semua ini bukan tanggung jawabnya. Aku sudah tak berharap banyak. Yang aku butuhkan hanya sedikit kepedulian. Sekadar ditanya, "Kamu sudah makan?" atau "Kondisimu gimana hari ini?" Tapi Reno bahkan tak pernah melontarkan kalimat sederhana itu. Pagi itu aku bangun lebih awal karena ingin membuatkan sarapan. Aku tahu Reno akan berangkat kerja jam 8, dan aku tidak ingin membuatnya marah karena merasa diabaikan. Aku membuat nasi goreng sederhana, menyeduh kopi, dan menyiapkan baju kerjanya yang masih kusetrika kemarin sore. Reno keluar kamar dengan wajah lelah. Ia melirik meja makan, lalu duduk tanpa bicara. Ia makan tanpa menatapku. Aku hanya berdiri di dekat dapur, menunggunya selesai. Setelah habis, ia meletakkan sendok, bangkit, dan mengambil rokok dari lemari kecil. Saat kusodorkan uang 50.000 untuk ongkos kerja, ia menerimanya tanpa ucapan terima kasih. "Besok-besok, jangan bikin nasi goreng terus. Bosen," katanya datar sebelum keluar rumah. Pintunya menutup tanpa suara, tapi rasanya seperti menamparku. Aku menunduk, lalu duduk sendiri di kursi yang tadi didudukinya. Perutku mulai terasa kencang. Aku menenangkan diri, menarik napas panjang. Jam 8 malam Reno belum pulang. Aku menunggu di ruang tamu sambil memijat kaki. Aku mencoba menghubunginya, tapi tidak diangkat. Pesanku hanya dibaca. Saat akhirnya ia tiba pukul 11 malam, ia datang dengan bau alkohol samar dan mata merah. "Dari mana?" Tanyaku pelan. "Kerja," jawabnya dengan nada tinggi. "Kerja apa sampai bau begini? Aku males ribut malam-malam. Kamu tidur aja sana." Aku berdiri di depan kamar, menatapnya penuh kecewa. "Reno, aku cuma pengen tahu kamu baik-baik aja atau enggak. Aku ini istrimu, bukan pembantu yang cuma ditungguin masakin terus." Ia mendekat, menatapku tajam. "Kalau kamu nggak betah, ya keluar aja. Nggak ada yang maksa kamu di sini." Kata-katanya seperti menghapus semua sisa harapanku. Aku menunduk, tidak menjawab. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu dari dalam, lalu duduk di pojokan sambil menangis dalam diam. Aku merasa sendirian, meskipun ada orang lain di rumah ini. Keesokan harinya aku tidak memasak. Badanku lemas. Aku hanya membuat teh, manis lalu kembali ke kamar. Reno bangun sendiri melihat meja kosong, lalu memandangku dengan kesal. "Kamu nggak masak?" "Aku belum kuat. Semalam aku kram perut." Jawabku pelan. Ia tidak menjawab, hanya mengambil dompet, lalu keluar rumah tanpa pamit. Aku mengelus perutku, mencoba bicara pada bayi dalam kandunganku. "Kamu nggak salah, nak. Ibu yang salah. Tapi, kamu harus kuat." Ya, hari-hari berlalu seperti itu. Reno semakin jarang di rumah. Saat ia pulang pun suasananya dingin. Ia tidak pernah memulai pembicaraan. Aku sudah mencoba bicara baik-baik, tapi ia selalu memotong. Bahkan jika aku menatapnya terlalu lama, ia bilang aku menyindir lewat pandangan. Aku mulai menyadari, rumah ini bukan tempat yang aman. Bukan tempat untuk berbagi keluh kesah atau membangun mimpi bersama. Ini hanya tempat berlindung dari hujan. Ada sih panas ya, tapi mandi tidak pernah benar-benar menjadi rumah. Aku mencoba mencari pekerjaan sampingan dari rumah. Aku mulai menjahit kecil-kecilan dan menerima pesanan masker dari ibu-ibu sekitar. Uangnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli susu dan vitamin kehamilan. Reno tahu aku mulai bekerja, tapi ia tidak pernah bertanya atau memuji. Suatu hari, saat ia melihat aku menerima uang dari tetangga, ia malah berkata dengan nada sinis, "Enak ya, gak kerja di luar tapi tetap dapat duit." Aku hanya diam. Aku tahu tak ada gunanya menjelaskan. Baginya, aku hanya beban yang kebetulan tinggal bersamanya.
Malam itu listrik padam karena belum sempat kubayar. Aku biasa mengingatkan Reno soal tagihan, tapi ia selalu menyuruhku diam dan tidak ikut campur. Aku mencoba menghubunginya, tapi tak ada balasan. Aku akhirnya duduk di ruang tamu, gelap-gelapan sambil mengipas anakku yang terus bergerak dalam perut. Beberapa menit kemudian, Reno pulang. Aku langsung bicara. "Mas, listriknya mati. Kayaknya udah diputus." Ia melihat sekeliling lalu bertanya dingin, "Kamu udah bayar belum?" "Aku nggak punya uangnya. Aku udah ingetin minggu lalu, tapi kamu marah." Tanpa bicara lagi, Reno melempar tas ke sofa dan keluar rumah. Ia kembali setengah jam kemudian, membawa struk pembayaran. Tapi bukannya tenang, ia malah marah-marah karena harus keluar malam-malam. "Ini semua karena kamu nggak becus ngurus rumah. Ibu hamil aja bisa nyusahin." Aku menatapnya tanpa kata. Bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tapi karena aku sudah kehilangan tenaga untuk bertengkar. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala lagi, tapi rumah ini tetap gelap. Hatinya sudah tidak ada di sini. Dan aku mulai berpikir, jika rumah tangga ini seperti ini sejak awal, bagaimana nanti setelah anakku lahir? Aku mulai sadar bahwa pernikahan ini tidak membuatku bahagia. Aku hanya mempertahankan karena rasa malu dan takut. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan? Hari-hariku tak pernah benar-benar tenang. Setiap pagi aku bangun dengan rasa khawatir. Aku tak lagi merasa seperti seorang istri. Aku lebih seperti pembantu yang tinggal bersama seorang tuan rumah yang mudah marah dan sulit ditebak. Sejak aku mulai menerima jahitan kecil-kecilan, aku jadi sedikit sibuk. Tapi bukannya dihargai, Reno malah sering menyindir. Ia bilang aku sibuk dengan hal yang gak penting. Padahal dari uang itulah aku bisa beli sabun, isi gas, dan sesekali beli sayur tanpa minta padanya. Aku masih memasak setiap hari, menyapu, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Reno tidak pernah membantu. Bahkan saat aku minta tolong menjemur pakaian karena perutku makin besar, ia malah berkata, "Itu kan urusan perempuan, gak usah manja." Pernah suatu pagi aku terlambat bangun karena semalaman susah tidur. Perutku kram dan punggungku sakit. Aku bangun jam 6:30, buru-buru, ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Reno sudah duduk di ruang tamu sambil main ponsel. Melihat aku baru keluar kamar, ia langsung bersuara. "Bangunnya siang banget. Ibu-ibu yang benar bangun subuh bukan kayak gini." Aku menjelaskan soal kram semalam, tapi dia hanya tertawa sinis. "Itu alasan aja. Buktinya ibu hamil lain tetap bisa bangun pagi." Sarapan pagi itu penuh ketegangan. Ia makan sambil bersungut-sungut. Setelah selesai, ia tinggalkan piring begitu saja di meja dan keluar rumah tanpa pamit. Aku membersihkan semuanya sambil menahan rasa sakit di punggung. Hanya ada satu kursi di rumah itu yang nyaman diduduki, dan Reno yang selalu duduk di sana. Aku tak pernah protes, tapi makin hari, aku merasa tidak dihargai. Pernah juga saat aku sedang mencuci pakaian, ia datang membawa teman ke rumah. Aku kaget karena rumah dalam keadaan berantakan. Aku baru saja selesai menyapu, belum sempat mengepel. Ia marah karena rumah tidak rapi saat temannya datang. "Kamu ini kerjaannya apa sih di rumah? Rumah aja nggak keurus," katanya keras di depan temannya. Aku malu, tapi lebih dari itu, aku kecewa. Ia tak tahu aku baru selesai merendam cucian, perutku sakit, dan aku bahkan belum makan dari pagi. Setelah temannya pulang, aku menegurnya pelan. "Kalau mau bawa teman, kasih tahu dulu, Mas. Aku bisa siapin rumah." Ia membalas dengan nada tinggi. "Nggak usah ngajarin aku. Kamu yang kerjaannya lambat. Apa susahnya nyapu dan beresin rumah?" Aku mengalah. Lagi-lagi aku mengalah. Aku hanya masuk kamar dan duduk sambil menahan napas panjang. Aku tak ingin bertengkar lebih jauh. Tapi dalam hati, aku mulai merasa lelah. Malam harinya, Reno meminta dibuatkan mie instan. Aku sedang menjahit dan tangan kiriku agak kaku karena kebanyakan bergerak. Aku minta waktu 5 menit untuk menyelesaikan satu bagian. Tapi Reno langsung membanting pintu kamar dan menggerutu keras. "Buat masak mie aja pakai acara nunda. Emang kamu itu sibuk banget ya? Gak pernah nurut." Aku tetap berdiri dan ke dapur. Aku kehabisan energi untuk membela diri. Aku buatkan mie dan menyajikannya tanpa bicara. Ia makan sambil menyalakan TV.
Suara televisi dan dentingan sendok di mangkuk mie terasa seperti suara yang paling mengganggu di dunia malam itu. Setelah makan, ia kembali masuk kamar dan tidur. Aku masih di luar, membereskan sisa makan malam, mencuci piring, lalu duduk di kursi kayu di dapur. Tanganku dingin, tubuhku lelah, dan hatiku kosong. Keesokan harinya, aku kembali menjalankan rutinitas seperti biasa. Pukul 5 pagi aku bangun, menyiapkan sarapan, menyapu, mencuci piring. Reno bangun dan langsung ke kamar mandi. Ia tak berkata sepatah kata pun. Saat ia sarapan, aku duduk menunggunya selesai agar bisa menyapu lagi. Ia berkata, "Beli sabun, cuci dong. Yang kemarin udah habis," aku mengangguk. "Nanti sore aku beli ya." Uangnya kurang 2.000, aku sisihkan dari uang jahitan kemarin. Ia mendadak membentak, "Ngapain kamu ambil-ambil keputusan soal uang rumah? Tugas kamu cuma belanja, bukan atur-atur." Aku tak menjawab, aku hanya diam. Tapi dalam hatiku, aku mulai mencatat semua luka. Reno tak pernah memukulku secara fisik, tapi ucapannya seperti cambuk yang menyayat hati. Ia tak pernah minta maaf. Ia juga tak pernah bertanya apa aku bahagia atau tidak. Malam itu aku duduk di lantai kamar memeluk bantal sambil menangis. Bukan karena sakit atau lapar, tapi karena aku merasa seperti tidak berarti. Aku tidak diperlakukan sebagai pasangan, tidak juga sebagai teman. Aku hanya seseorang yang ada untuk melayani. Perlahan aku mulai mengingat masa lalu. Saat Reno berkata manis dan membuatku yakin menikah dengannya. Semua itu hanya bayangan. Nyatanya, aku adalah istri yang tidak pernah dianggap istri. Aku menatap langit-langit kamar yang mulai mengelupas catnya. Rumah ini sempit, tapi luka yang tumbuh di dalamnya tak bertepi. Aku ingin pergi, tapi aku belum tahu kemana. Aku ingin bertahan, tapi aku juga tidak ingin terus dilukai. Dalam sunyi malam itu, aku mengusap perutku dan berbisik pelan. "Ibu nggak tahu harus bagaimana, tapi ibu janji, kamu nggak akan tumbuh melihat ibumu dihina setiap hari." Hari itu, aku merasa sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sudah lewat tengah malam ketika perutku mulai mulas seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Aku tahu ini bukan lagi kontraksi palsu. Rasanya seperti tubuhku memberi peringatan kuat. Waktunya melahirkan. Aku coba membangunkan Reno yang sedang tidur di sebelah, tapi seperti biasa, ia susah dibangunkan. Setelah beberapa kali kuguncang bahunya, ia baru membuka mata setengah sadar. "Aku kayaknya mau lahiran," kataku dengan suara gemetar. Ia menatapku sebentar lalu duduk malas. "Udah jam berapa ini? Nggak bisa nunggu pagi?" Aku menahan sakit sambil memegang pinggangku. "Udah sakit banget, Mas. Kayaknya harus ke bidan sekarang." Ia akhirnya berdiri, tapi tidak dengan sigap. Ia berjalan pelan, mengambil jaket, dan keluar tanpa bicara. 15 menit kemudian, ia kembali dengan motor. Tanpa menunggu, aku naik dengan susah payah. Perjalanan ke klinik malam itu sunyi dan dingin. Reno tidak banyak bicara. Ia hanya menyetir lurus ke depan. Tapi di dalam kepalaku, suara-suara ketakutan terus mengganggu. Sesampainya di klinik, aku langsung dibawa masuk. Bidan memeriksa dan berkata, "Sudah bukaan 4, harus dipantau. Ibu bisa melahirkan beberapa jam lagi." Reno duduk di ruang tunggu dengan wajah bosan. Aku melihatnya sebentar sebelum masuk ke ruang persalinan. Tak ada genggaman tangan atau pelukan. Bahkan sekadar kata, "Semangat ya," pun tidak keluar dari mulutnya. Proses melahirkan berjalan lama. Aku berteriak, menangis, dan berusaha kuat. Tak ada orang tua di sisiku karena mereka tinggal jauh. Reno tidak masuk ke ruang bersalin. Ia hanya sesekali bertanya ke bidan, dan kembali duduk bermain ponsel. Jam 5 pagi, anakku lahir. Seorang bayi laki-laki mungil, dengan suara tangis yang keras. Air mataku jatuh begitu melihat wajahnya. Semua rasa sakit di tubuh seakan hilang saat melihat bayi itu menggenggam jariku. Aku tersenyum sambil menangis. Ini anakku sendiri. Tapi aku sadar, dari detik itu juga, hidupku bukan milikku sepenuhnya. Ada jiwa lain yang harus kulindungi. Reno masuk 5 menit setelah itu, hanya melihat dari jauh. Ia tidak mendekat, tidak menggendong, hanya berkata singkat, "Laki-laki?" Ya, aku mengangguk pelan. Iya. Ia mengangguk sebentar lalu keluar lagi. Aku tidak tahu kemana ia pergi, tapi aku tak ingin pikirkan itu saat itu. Aku hanya ingin menikmati momen ini bersama bayiku. Bayi yang tak tahu apa-apa, yang datang ke dunia tanpa diminta, tapi aku
Janji akan menjaganya sekuat tenaga. 3 hari kemudian, aku dan bayiku dibolehkan pulang. Reno menjemput kami, tapi tidak membantu membawa barang. Aku yang menggendong bayi, sementara tas bayi dan tas pakaianku kutenteng sendiri. Sampai rumah, aku membersihkan kamar dan mengganti spray, meski tubuhku masih lemah. Hari-hari setelahnya, berjalan lebih berat dari yang aku bayangkan. Bayiku sering menangis di malam hari. Kadang karena lapar, kadang karena popoknya basah, kadang karena kolik. Aku belum tidur nyenyak sejak hari pertama melahirkan. Reno tak pernah bangun malam untuk melihat kondisi kami. Saat bayiku menangis, ia hanya membalikkan badan dan berkata, "Tolong jangan ribut, aku mau tidur." Pernah satu malam aku menangis sambil menyusui. Badanku gemetar karena belum makan malam. Bayiku rewel dan aku kehabisan tenaga. Aku ingin minta bantuan, tapi aku tahu itu percuma. Aku mulai kehilangan waktu untuk makan, mandi, atau bahkan duduk tenang. Saat Reno pulang, rumah harus tetap bersih, makanan harus tersedia. Kalau tidak, ia akan mengeluh panjang. Ia tak pernah bertanya kenapa aku terlihat pucat. Ia tak peduli aku belum makan seharian. Pernah aku telat menyetrika bajunya. Ia langsung marah. Ngurus anak satu aja udah keteteran. Gimana mau punya anak banyak nanti? Aku menatapnya lama. Ingin menjawab, tapi bibirku tak sanggup berkata apapun. Kata-katanya membekas lebih dalam dari rasa lelahku. Aku merasa sendirian. Aku tidur sendiri, bangun sendiri, mengurus bayi sendiri. Aku tidak tahu harus cerita pada siapa. Aku tak ingin orang tuaku tahu bahwa menantunya tak seperti yang mereka harapkan. Aku menahan semuanya sendiri. Hari-hari terus berjalan. Luka-luka kecil di dalam diriku mulai menumpuk. Luka karena dicueki. Luka karena dimarahi, luka karena dilupakan. Tapi di tengah semua itu, bayi kecilku tumbuh sehat. Ia mulai membuka mata lebih lama. Mulai tersenyum saat aku bersenandung. Saat aku mencium keningnya, rasanya seperti diberi tenaga baru. Di dalam hatiku, aku tahu, anak, ini adalah alasanku bertahan. Tapi aku juga mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah ini yang disebut rumah tangga? Apakah ini yang disebut pernikahan? Karena sejauh ini aku tidak merasa memiliki suami. Yang kupunya hanya tanggung jawab tanpa dukungan. Hanya beban tanpa tempat bersandar. Dan malam itu, saat semua tertidur, aku duduk di samping tempat tidur, sambil menggendong anakku. Aku berkata pelan, "Nak, kamu anak yang kuat. Ibu akan kuat juga. Tapi kalau ibu menyerah nanti, bukan karena kamu. Tapi karena ibu sudah terlalu lama dilukai." Aku tidak tahu pasti kapan tepatnya aku mulai kehilangan semangat. Semua terjadi pelan-pelan. Seperti air yang menetes ke batu, lama-lama membuat cekungan. Luka itu bukan berasal dari satu kejadian besar, tapi dari banyak hal kecil yang menumpuk, tanpa pernah disembuhkan. Setelah melahirkan, tubuhku belum benar-benar pulih. Aku masih sering merasakan nyeri di pinggang dan kepala pusing. Tapi Reno tidak pernah bertanya apakah aku butuh istirahat atau butuh bantuan. Ia hanya terus menjalani harinya, seperti tak terjadi apa-apa. Pagi-pagi aku harus sudah bangun, memasak, mencuci pakaian, dan mengurus bayi yang baru tidur beberapa jam sebelumnya. Reno hanya bangun untuk mandi, sarapan, lalu pergi. Ia jarang menengok anaknya. Bahkan ketika si kecil demam, aku yang panik sendiri, mengompres sepanjang malam, mengganti pakaian, dan menenangkan tangisnya. Reno tetap tidur tanpa terusik. Aku mulai menyadari bahwa aku hidup seperti orang tak terlihat. Keberadaanku hanya dihitung saat rumah kotor, makanan terlambat disajikan, atau bajunya belum disetrika. Selebihnya, aku seperti bayangan yang tak penting. Pernah suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menyusui anakku. Seorang tetangga yang baru pindah menghampiri dan mengajak ngobrol. Ia bertanya soal anak, soal pekerjaan suami, dan apakah aku baik-baik saja. Saat menjawab, aku hampir menangis. Tapi aku tahan. Aku hanya bilang, "Iya begini Bu, dijalani saja." Padahal di dalam, aku ingin berteriak. Aku ingin bilang bahwa aku capek. Aku ingin bilang bahwa aku merasa seperti hidup di penjara, tanpa dinding, tapi juga tanpa pintu keluar. Beberapa hari kemudian, aku mengalami pendarahan ringan. Aku takut. Aku pergi ke puskesmas terdekat sambil membawa anakku. Dokter bilang aku terlalu lelah dan harus banyak istirahat.
Ia menuliskan resep dan menyarankan aku dibantu keluarga dalam mengurus anak. Aku hanya tersenyum. Tidak mungkin aku bilang bahwa suamiku tidak pernah mau terlibat. Sepulang dari puskesmas, aku berharap Reno akan bertanya. Tapi ia hanya melihat bungkus obat lalu berkata, "Sakit apaan lagi? Banyak banget keluhan kamu." Aku ingin marah, tapi tak ada tenaga. Aku hanya berjalan ke kamar, menyusui anakku, lalu duduk diam di pojok tempat tidur sambil menatap dinding. Aku mulai sering melamun. Duduk berjam-jam tanpa tahu apa yang kupikirkan. Kadang aku ingin keluar rumah, berjalan kemanapun, asal jauh dari tempat ini. Tapi aku tak mungkin meninggalkan anakku. Ia satu-satunya alasan aku bertahan. Beberapa malam aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk sambil menatap anakku yang terlelap. Aku mencium dahinya dan bertanya dalam hati, "Apa kamu akan tumbuh seperti ayahmu? Apa kamu akan memperlakukan perempuan seperti ini juga?" Pertanyaan itu membuatku sedih. Aku tidak ingin anakku tumbuh melihat ibunya selalu lemah, selalu diam saat dilukai, selalu menerima saat direndahkan. Tapi untuk menjadi kuat, aku tak tahu harus mulai dari mana. Hubunganku dengan Reno juga makin renggang. Kami jarang bicara. Jikapun bicara, hanya soal kebutuhan rumah atau permintaan kasar darinya. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada pelukan, tidak ada tanya kabar. Kadang ia pulang malam dengan wajah lelah dan bau rokok. Aku tahu dia tidak bekerja keras seperti yang ia klaim. Beberapa kali aku melihat pesan masuk dari wanita lain di ponselnya, tapi aku tak punya tenaga untuk ribut. Aku hanya menatap layar itu sebentar, lalu kembali menyusui anakku. Di malam yang lain, ia marah karena aku lupa menyiapkan kopi. Ia membentak dan melempar gelas ke lantai. Suaranya membuat anakku menangis kencang. Aku buru-buru menenangkan anakku sambil memungut pecahan kaca. Saat itu, aku sadar. Luka yang kutanggung bukan hanya soal lelah fisik, tapi soal perasaan yang terus dipatahkan. Harga diriku dipermainkan setiap hari, perlahan-lahan, sampai aku tak yakin aku masih punya harga diri. Aku mulai berpikir untuk menceritakan semua ini pada ibuku. Tapi aku takut. Takut dianggap gagal. Takut menyakiti hati orang tua yang sudah berusaha menutup aibku dengan menerima pernikahan ini. Namun saat aku melihat wajah anakku, aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku tidak boleh terus bertahan dalam luka hanya karena takut omongan orang. Aku tidak bisa membesarkan anak dalam rumah yang penuh bentakan dan dingin tanpa cinta. Di suatu pagi yang tenang, saat Reno belum bangun, aku duduk di samping tempat tidur sambil menggenggam tangan anakku yang kecil. "Ayahmu nggak pernah menyakitiku secara fisik," bisikku pelan, tapi hatiku ini sudah nggak utuh lagi. Air mataku jatuh perlahan. Aku tak ingin hidup penuh dendam. Tapi aku juga tak bisa terus diam. Aku tahu luka batin ini tak terlihat. Tapi bukan berarti tak nyata. Aku tahu sekarang bahwa diam bukan selalu pilihan yang baik. Kadang, diam hanya membuat pelaku merasa berkuasa, dan korban merasa layak disakiti. Aku belum tahu apa langkahku selanjutnya, tapi malam itu aku berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Allah, kalau ini ujian, tolong beri aku jalan keluar. Jangan biarkan anak ini tumbuh dalam rumah yang sama sekali tak punya cinta. Hidupku sudah tidak punya banyak ruang untuk pilihan. Setiap hari aku terbangun bukan karena ingin, tapi karena harus. Harus menyusui, harus mencuci, harus memasak, harus tetap bernapas meski rasanya berat. Reno tetap seperti biasa, cuek, kasar, dan seolah tidak pernah punya tanggung jawab sebagai ayah atau suami. Namun di tengah semua itu, ada satu alasan yang membuatku belum pergi. Anakku. Bayiku yang kini mulai bisa tengkurap, mulai tertawa jika kuajak bicara, dan mulai mengenal suaraku. Meski tak pernah mendengar suara ayahnya, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku akan menatap matanya yang polos. Dan setiap kali itu pula aku kembali kuat. Suatu pagi, anakku demam tinggi. Tubuhnya panas dan wajahnya merah. Ia menangis terus tanpa henti. Aku panik. Tanganku gemetar saat mengganti bajunya, mengompres kepalanya, dan menyusui dalam keadaan terburu-buru. Aku tidak sempat masak untuk Reno pagi itu. Aku hanya sempat menanak nasi. Reno keluar kamar dan melihat meja makan kosong. "Makan apaan ini?" "Nggak masak?" tanyanya dengan nada tinggi. "Maaf mas,
Anak kita demam dari subuh. Aku belum sempat masak apa-apa. Ia menoleh sebentar ke arah anak kami yang terbaring lemas di ayunan, lalu kembali menatapku. Kalau nggak bisa urus rumah, bilang. Nggak usah banyak alasan. Aku menahan napas, menahan marah, menahan air mata. Tidak ingin bertengkar. Tidak di depan anak. Tanpa bicara lagi, Reno keluar rumah. Tidak bilang mau kemana. Tidak bertanya apakah kami butuh sesuatu. Aku hanya bisa menghela napas dan kembali ke anakku. Siangnya aku bawa anakku ke puskesmas. Dengan ojek tanpa ditemani, siapapun. Dokter bilang ini demam akibat tumbuh gigi dan akan hilang jika terus dijaga. Aku diberi obat dan diminta tetap tenang. Aku mengangguk pelan, lalu pulang dengan langkah hati-hati. Sesampainya di rumah, aku menidurkan anakku dan duduk sebentar di lantai. Aku tidak menangis, tidak juga mengeluh. Tapi dalam hati aku merasa seperti berada di ujung jalan. Aku mulai bertanya, kalau bukan karena anak ini, apa aku masih bisa bertahan sejauh ini? Beberapa hari kemudian Reno pulang larut malam. Ia kelihatan mabuk. Langkahnya goyah dan bicaranya tidak jelas. Aku tidak menegur. Aku hanya membukakan pintu dan menyingkirkan sandal anak agar tidak terinjak. Reno masuk, melempar jaket ke sofa, lalu duduk dengan wajah kusut. Apa sih yang kamu lihat-lihat? Katanya dengan nada berat. Aku nggak lihat apa-apa. Jawabku pendek sambil menggendong anak yang baru bangun karena suara ribut. Reno berdiri, melangkah mendekat, lalu berhenti di depanku. Aku bersiap jika ia marah. Tapi malam itu ia hanya mendengus dan masuk ke kamar. Aku duduk lama di depan kamar, memeluk anakku yang masih mengantuk. Tubuhku lelah, tapi pikiranku terus berjalan. Aku sadar, aku tidak bisa mengharapkan cinta dari Reno. Yang bisa kuberikan sekarang hanyalah keamanan dan kasih sayang untuk anakku. Besoknya, aku mulai menata ulang pola hidupku. Aku bangun lebih pagi, menyicil pekerjaan rumah lebih awal agar bisa punya waktu khusus untuk anak. Aku mulai membaca buku parenting, belajar dari internet, dan menulis hal-hal kecil yang bisa membuat anakku tumbuh dengan sehat. Aku juga mulai membuka pesanan kecil dari tetangga. Menjahit, membantu membuat hantaran, bahkan kadang jadi penerima tamu di acara arisan RT. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk beli kebutuhan anak. Susu, popok, dan obat demam. Semua kubeli tanpa menunggu uang dari Reno. Ketika Reno tahu aku mulai sibuk lagi, ia hanya berkata, "Jangan sampai kerjaan-kerjaan kamu bikin rumah makin berantakan." Aku menjawab tenang, "Insya Allah enggak, Mas. Aku tahu batasnya." Reno mendengus, lalu masuk kamar. Aku tidak tersinggung. Aku tahu aku tidak bisa menuntut pemahaman dari dia. Aku hanya bisa jaga diriku sendiri. Aku tidak berusaha membuat Reno berubah lagi. Aku tidak berandai-andai ia tiba-tiba menjadi suami dan ayah yang baik. Fokusku hanya satu, anakku. Aku ingin dia tumbuh melihat ibunya kuat. Aku tidak ingin dia menyaksikan ibunya menangis diam-diam setiap malam. Maka sejak hari itu, aku mulai tersenyum lebih banyak di depannya, berbicara lembut, dan memeluknya lebih erat. Malam-malamku memang masih sunyi. Reno tetap dingin. Tapi pelukan anakku membuatku hangat. Dan dari pelukan itu, aku tahu bahwa meskipun pernikahan ini hampa, kehidupanku tidak. Setiap kali aku ingin menyerah, aku ingat anakku. Ia belum tahu dunia. Ia belum bisa membela diri. Ia hanya tahu bahwa ibunya adalah satu-satunya tempat yang aman, dan aku ingin tetap menjadi tempat itu selama aku bisa. Hari-hari terus berlalu tanpa ada perubahan berarti. Bayiku tumbuh semakin aktif, sudah bisa duduk sendiri, dan belajar berdiri dengan berpegangan pada kursi. Wajahnya ceria, senyumnya menenangkan. Tapi di balik semua itu, aku makin sering merasa kelelahan. Tubuhku tidak sekuat dulu. Aku mudah pusing, cepat lelah, dan sering merasa pegal meski hanya duduk sebentar. Kadang saat menyuapi anak, tanganku gemetar. Tapi aku tetap memaksakan diri karena tidak ada yang bisa kugantikan. Pekerjaan rumah tak pernah habis. Cuci piring, cuci baju, setrika, masak, bersih-bersih, lalu urus anak. Semua itu kulakukan sendiri, dari pagi hingga malam. Reno tidak pernah bertanya apakah aku butuh bantuan. Ia hanya menuntut rumah bersih dan makanan siap. Suatu malam, saat anakku tidur lebih cepat, aku berniat mencuci piring yang menumpuk. Baru saja selesai menyabuni semuanya, pandanganku gelap. Aku sempat berpegangan pada meja, lalu tubuhku jatuh ke lantai.
Aku sadar beberapa menit kemudian, tidak ada luka, hanya pusing dan tubuh sangat lemas. Aku duduk di lantai cukup lama sebelum akhirnya memaksakan diri bangkit. Reno tidak ada di rumah malam itu. Sejak sore ia sudah keluar tanpa bilang kemana. Besoknya aku pergi ke puskesmas. Anakku titipkan ke tetangga yang biasa membantuku saat darurat. Dokter bilang aku kekurangan darah dan harus lebih sering istirahat, serta makan makanan bergizi. Ia memberiku suplemen dan menyarankan tidak terlalu memforsir tenaga. Aku pulang dengan langkah pelan. Sampai di rumah, anakku menyambut dengan tawa kecil. Aku tersenyum, tapi di dalam hati ada sesak yang sulit dijelaskan. Malamnya, Reno pulang, dengan wajah kesal karena tidak ada makanan di meja. Aku menjelaskan bahwa aku ke puskesmas dan belum sempat memasak. Tapi ia hanya menjawab, "Kamu itu sakit terus. Gimana mau jadi istri yang benar?" Aku tak menjawab. Tak sanggup lagi menjelaskan pada orang yang tak pernah peduli. Aku masuk kamar, menyusui anak, dan menahan air mata sambil membaringkan tubuhku yang masih gemetar. Beberapa hari setelah itu, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang lebih serius. Aku sering demam ringan, susah tidur, dan kehilangan nafsu makan. Tapi aku tetap mengurus rumah, tetap menyuapi anak, tetap mencuci piring. Tidak ada pilihan lain. Aku pernah berpikir untuk pulang ke rumah orang tuaku, tapi aku takut. Takut mereka kecewa, takut dianggap gagal. Aku juga takut Reno akan datang ke sana dan bersikap semaunya. Jadi aku menunda niat itu dan memilih diam. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian, Reno datang sambil membawa tas plastik berisi makanan. Ia meletakkannya di meja tanpa bicara. Aku sempat berharap itu bentuk perhatiannya, tapi ternyata tidak. Ini titipan dari teman. Aku mau pergi lagi. Jangan ganggu aku hari ini, ya. Aku hanya mengangguk. Setelah ia pergi, aku membuka plastik itu. Isinya bukan makanan untuk kami, tapi untuk acara temannya. Ia hanya menitipkan untuk dipanaskan. Bahkan dalam hal kecil seperti ini pun, ia tak pernah memikirkan aku atau anak. Sore itu, anakku rewel karena tumbuh gigi. Aku gendong berjam-jam, membujuk sambil menyanyikan lagu pelan. Tubuhku panas, kepalaku sakit, tapi aku tetap mengayunnya sampai tertidur. Saat ia mulai tenang, aku duduk di pojok kamar, menatap dinding dengan tatapan kosong. Aku sadar, ini bukan sekadar capek biasa. Ini capek yang menumpuk. Capek karena tak pernah didengar, tak pernah dihargai, tak pernah dianggap ada. Aku hidup seperti mesin, bangun, bekerja, tidur, dan mengulanginya lagi keesokan hari. Malam itu aku menulis sesuatu di buku kecil. Hanya satu kalimat. Kalau besok aku jatuh lagi, aku harus pilih, bertahan atau menyelamatkan diri. Esoknya tubuhku kembali menggigil. Aku muntah 2 kali dan tak kuat berdiri lama. Aku akhirnya menelepon ibu. Suaraku pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat ibu panik. Aku cuma pengen pulang sebentar, Bu. Capek banget. Ibu tak banyak tanya. Ia hanya bilang akan datang besok pagi. Malam itu aku tidurkan anakku lebih awal. Aku tak tahu bagaimana menjelaskan ini nanti padanya. Tapi aku tahu, aku tak bisa terus seperti ini. Reno belum pulang, dan aku tak ingin menunggu. Keesokan paginya, ibu datang. Ia masuk ke rumah dengan mata berkaca-kaca saat melihat wajahku yang pucat. Ia langsung memelukku dan mencium cucunya. "Ayo, pulang dulu. Istirahat di rumah. Biar kami yang urus kamu." Aku tak sanggup berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk. Rasanya seperti mendapat napas baru setelah lama tenggelam. Aku kemas pakaian anakku dan beberapa keperluan penting. Surat nikah dan akta kelahiran anakku juga kuselipkan di tas. Aku tidak meninggalkan catatan apapun untuk Reno. Ia tidak pernah peduli dan aku rasa ia juga tidak akan bertanya kemana aku pergi. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa ringan. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena aku mulai menyadari satu hal penting. Jika aku ingin anakku tumbuh sehat, maka aku harus lebih dulu menyelamatkan diriku sendiri. Hari pertama di rumah orang tuaku terasa canggung. Sudah lama aku tidak duduk di ruang tengah ini, memegang cangkir teh buatan ibu, sambil memandangi halaman belakang yang kini ditumbuhi bunga-bunga kecil. Rumah ini tidak besar, tapi terasa lapang. Tidak ada teriakan, tidak ada tatapan sinis, tidak ada piring dibanting.
Ibu tidak banyak bertanya, ia hanya memastikan aku makan tepat waktu dan anakku cukup tidur. Ayah tidak bicara sepatah kata pun selama 2 hari. Tapi aku tahu, diamnya bukan karena marah, melainkan kecewa yang ia belum tahu cara ungkapkan. Tubuhku mulai pulih, tapi pikiran masih kacau. Setiap malam, aku duduk di samping ranjang sambil menatap anakku tidur. Ada ketakutan yang masih mengintai. Apakah aku benar telah meninggalkan rumah itu? Apakah aku tidak gegabah? Namun setiap kali aku mengingat bagaimana aku jatuh saat mencuci, bagaimana Reno membentakku saat aku sakit, dan bagaimana ia tidak pernah menggendong anak kami sekalipun, aku tahu jawabannya. Aku tidak salah. Aku hanya memilih untuk berhenti bertahan dalam hubungan yang tidak layak disebut rumah tangga. 1 minggu sejak aku pulang, Reno belum menghubungi. Tidak ada pesan menanyakan anaknya. Tidak ada panggilan bertanya apakah aku selamat. Awalnya, aku masih berharap ada setidaknya 1 kalimat darinya. Tapi semakin hari, aku semakin paham. Orang seperti Reno tidak pernah merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia hargai. Hari ke-8, ibu duduk di sampingku sambil membawa semangkuk sup ayam. Kamu nggak harus cerita semuanya sekarang. Tapi ibu lihat, kamu sudah terlalu lama pura-pura kuat, ucapnya pelan. Aku menunduk. Butuh beberapa detik untuk menahan air mata agar tidak jatuh. Tapi akhirnya aku berkata jujur. Aku capek, Bu. Selama ini aku cuma mikir gimana caranya tetap terlihat baik-baik aja. Padahal aku nggak baik sama sekali. Ibu mengelus punggung tanganku. Sekarang kamu pulang, nak. Kamu nggak sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan yang menenangkan. Aku akhirnya menangis di pelukan ibu, setelah sekian lama hanya menangis diam-diam. Esoknya, aku memberanikan diri menemui kepala desa untuk bertanya soal bantuan hukum dan perlindungan perempuan. Aku tidak berniat langsung bercerai, tapi aku ingin tahu hakku sebagai istri dan ibu. Aku tidak ingin berjalan tanpa arah lagi. Kepala desa menyambut baik niatku. Ia memberi kontak lembaga bantuan hukum dan menyarankan agar aku menyimpan bukti-bukti verbal dan dokumentasi saat aku masih tinggal bersama Reno. Aku mencatat semuanya. Setelah dari sana, aku merasa langkahku semakin jelas. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang rasa takut atau rasa bersalah. Sore itu, Reno akhirnya menghubungiku lewat pesan singkat. Isinya hanya 1 kalimat. Kapan kamu pulang? Tanpa salam, tanpa tanya kabar. Tidak juga menyebut nama anak kami. Aku tidak langsung membalas. Aku menatap layar ponsel itu lama, lalu meletakkannya di meja. Tidak ada rasa rindu, tidak ada getaran takut. Yang ada hanya rasa datar. Besoknya ia mengirim pesan lagi, kali ini agak panjang. Ia menuduhku lari dari kewajiban, membawa anak tanpa izin, dan mempermalukannya di depan tetangga. Aku hanya membaca tanpa membalas. Pesan itu tidak menunjukkan bahwa ia menyesal. Justru menegaskan bahwa ia tidak pernah menganggapku sebagai bagian penting dari hidupnya. 2 hari setelahnya, aku menulis balasan singkat. Aku tidak lari. Aku menyelamatkan diri. Kalau Mas merasa malu, tanya dulu pada diri sendiri, siapa yang membuatku seperti ini? Setelah itu, aku memblokir nomornya. Aku sudah selesai berharap. Beberapa minggu berikutnya, aku mulai mencari kegiatan. Aku ditawari membantu di PAUD dekat rumah. Gajinya kecil, tapi suasananya menyenangkan. Anak-anakku di sana membuatku tertawa lagi. Aku membawa anakku setiap pagi, duduk di sudut ruang kelas sambil memberinya mainan. Hari-hari mulai terasa ringan. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku tidak lagi berpura-pura kuat di tempat yang membuatku hancur. Suatu siang, aku berdiri di depan kaca kamar, menatap diriku sendiri. Wajahku masih pucat, tapi ada ketenangan yang baru. Aku tahu aku masih punya banyak hal untuk diperjuangkan, tapi aku sudah memulai. Dan itu cukup untuk hari ini. Aku bukan lagi perempuan yang sama saat pertama kali datang ke rumah Reno dengan perut membuncit dan mata penuh harapan. Aku kini adalah seorang ibu yang sadar bahwa mencintai anak berarti juga mencintai diri sendiri. Dan jika aku harus memilih lagi antara terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan atau keluar dan memulai dari nol, aku akan tetap memilih diriku. Karena jika aku tak menyelamatkan diri, siapa yang akan melindungi anakku? Hidupku perlahan menemukan ritmenya kembali. Sudah lebih dari sebulan sejak aku pulang ke rumah orang tuaku.
Meski belum sepenuhnya tenang, setidaknya aku tak lagi berjalan dalam kabut ketakutan seperti dulu. Setiap pagi aku bangun dengan tujuan yang lebih jelas, membesarkan anakku dan menjaga diriku sendiri. Aku mulai aktif di kegiatan PAUD, membantu mengajar anak-anak, menyiapkan mainan edukatif, dan mendampingi guru utama di kelas. Lingkungan kecil itu memberi semacam penghiburan. Melihat tawa anak-anak, aku merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk melihat dunia dengan cara yang lebih bersih. Anakku ikut tumbuh di lingkungan yang lebih hangat. Ia tak lagi sering rewel seperti dulu. Tidurnya lebih nyenyak, nafsu makannya meningkat. Itu cukup menjadi penguat bahwa keputusan meninggalkan Reno bukan kesalahan, melainkan langkah awal dari penyelamatan hidup kami. Sementara itu, Reno tidak lagi menghubungiku. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Ia benar-benar hilang. Anehnya, aku tidak mencarinya. Tidak ada kerinduan. Tidak ada pertanyaan yang belum terjawab. Semua sudah jelas. Suatu siang, saat aku sedang membantu menata rak buku di PAUD, guru utama memanggilku. Ia bilang ada petugas dari Dinas Pendidikan yang tertarik merekrut relawan tetap di program belajar anak usia dini. Aku diberi pilihan untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Winda, kamu mau daftar? Ini memang bukan gaji besar, tapi lumayan untuk bekal masa depan, ucapnya sambil tersenyum. Aku terdiam sejenak. Dulu, sebelum semua ini terjadi, aku tak pernah membayangkan akan terjun ke dunia pendidikan anak. Tapi sekarang, rasanya ini adalah jalan yang bisa kujalani dengan hati. Aku mengangguk dan menerima formulir pendaftarannya. Sore harinya, aku mengabari ibu soal tawaran itu. Ibu mendukung sepenuhnya. Ayah yang duduk di ruang tengah ikut bicara untuk pertama kalinya sejak aku pulang. Kalau memang itu buat kamu dan cucu kami hidup lebih baik, jalanin, Win. Jangan lihat ke belakang lagi. Kalimat itu seperti izin yang kutunggu-tunggu. Bukan hanya sebagai restu, tapi juga pengakuan bahwa aku tidak lagi dianggap lemah. Ayah yang selama ini diam, akhirnya mengakui bahwa aku berusaha bangkit, bukan lari dari masalah. Beberapa hari, setelah itu aku mengurus surat pindah domisili ke desa orang tuaku. Bukan sekadar pindah alamat, tapi juga secara hukum, aku dan anakku kini resmi tercatat di rumah ini. Kepala desa menyambutku hangat dan memberi dukungan untuk langkah ke depan. Ia bahkan menyarankan, jika suatu saat aku siap menggugat cerai, mereka siap bantu secara administratif. Malamnya, aku duduk di kamar sambil memandangi anakku yang mulai bisa berdiri sambil berpegangan pada meja kecil. Ia tertawa saat aku menatap matanya. Aku membalas tawanya, lalu mendekapnya perlahan. Lihat kamu sekarang, nak. Sudah besar, sudah kuat. Ibu juga harus kuat, ya. Aku mengusap rambutnya. Di dada, rasanya seperti ada beban yang lepas sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, aku pergi ke pengadilan agama untuk konsultasi soal perceraian. Petugas di sana menjelaskan prosedur, syarat, dan waktu proses yang dibutuhkan. Aku mencatat semua dengan tenang. Tidak ada rasa gentar. Tidak ada air mata. Ini bukan tentang marah atau benci. Ini tentang melepaskan sesuatu yang memang tak pernah menggenggamku dengan layak. Di perjalanan pulang, aku duduk di angkot sambil menatap keluar jendela. Jalanan ramai, tapi pikiranku tenang. Untuk pertama kalinya, aku merasa berada di tempat yang benar. Bukan lagi sebagai perempuan yang malu karena hamil duluan, tapi sebagai ibu yang ingin hidup lebih baik untuk anaknya. Sesampainya di rumah, aku disambut senyum ibu dan suara anakku yang tertawa riang di pangkuan neneknya. Aku tahu, aku belum sepenuhnya sembuh dari luka. Tapi aku sudah tidak berdiri di titik paling rendah lagi. Hari-hariku kini sederhana, tapi bermakna. Bangun pagi, masak bubur untuk anakku, berangkat ke PAUD, pulang sore, dan bermain bersamanya di teras sambil mendengar suara ayam berkokok dari rumah sebelah. Aku mulai menikmati hidup yang tidak tergantung pada siapa-siapa. Hidup yang kubentuk, dari serpihan diriku sendiri yang dulu nyaris hancur. Malam itu aku duduk di beranda, membawa segelas teh hangat. Bulan terlihat utuh di langit. Udara desa dingin tapi tidak menyakitkan. Aku membuka buku kecil tempatku dulu menulis kalimat. Kalau aku jatuh lagi, aku harus pilih, bertahan atau menyelamatkan diri. Kali ini, aku menulis kalimat baru. Aku tidak gagal.
Aku hanya memilih untuk tidak terus disakiti. Aku tersenyum pelan. Di dalam rumah, anakku sudah tertidur pulas. Aku memandangi siluet tubuh kecilnya dari jendela. Dan dalam diam aku tahu, aku mungkin pernah jatuh, pernah dihina, pernah direndahkan. Tapi aku tidak pernah menyerah. Aku tidak gagal, aku bertahan.